Oke, kita akan kupas tuntas child of parent di software 3D Blender yang selama ini banyak menjadi isu-isu dalam ranah animate. Jadi child of itu ada karakter ke objek, ada karakter ke karakter, rigging ke rigging gitu, atau karakter ke objek itu bisa jadi objek ke objek. Dan ada juga parent di Blender gitu. Ini akan kita kupas tuntas sambil gua praktekin caranya kayak gimana. Kita play dulu. Wait, ini gue pakai file project lagi bikin lagu anak ngajarin huruf-huruf ABC gitu. Ini refnya nih. Oh, dengan santai katakan A B C, katakan A B C. Mari bersama katakan. Yoi. Ya ini gue lagi bikin project lagu anak, tapi gue keinget banyak isu-isu tentang child of parent di Blender tuh gimana sih, masih pada kurang familiar mungkin. Oke. Ya di sini udah gue sediain properti objek sama properti yang ada riggingnya biar nanti kita tahu perbedaannya kayak gimana. Nah untuk objek, kalau kita udah sesuaiin untuk interaksi dengan karakter itu nanti adanya di sini object constraint property. Kita child of kemana, misalkan ini mau kita child of ke tangan ya, kita child of, nah kita ambil di rig ondel cowok. Nah terus spesifik bagian tubuhnya tangan, hand, kita pakai yang def biasanya. Jadi nah, terus ini set inverse. Ya jadi kalau kita pakai yang def itu saat kita ganti ke FK, nah ini tetap ngikut dia. Oke. Ya, ini udah nempel ya. Terus misalkan kita mau letakkan mic ini di frame berikutnya. Ya di sini. Ini gimana ngelepas child off-nya biar mic-nya tuh posisinya nggak berubah. Oke, jadi ini kita select mic-nya. Jangan lupa dikasih keyframe. Terus di frame sebelumnya juga kita kasih keyframe. Ya. Nah, di sini kita keyframe juga influence-nya. Di sini juga di frame sebelumnya. Nah, di sini kita ingin lepas child off-nya. Itu kita tekan Ctrl A. Kemudian pilih visual transform. Deng, mental dia. Mental, tapi jangan khawatir. Ini sudah direncanakan. Ketika influence kita 0 kan, child off kita matikan, itu dia kembali ke posisi awal. Coba kita kasih keyframe lagi ya. Nanti misalkan di frame setelahnya ya set. Nah kayak gitu jadinya. Oke. Terus kita juga ada karakter properti yang pakai rigging. Nah ini beda tempatnya aja, tempat child off-nya. Kalau tadi di object constraint, kalau yang ada riggingnya tuh di bound constraint property. Kenapa beda-beda gini? Nanti kalau misalkan kita pakai yang di object constraint juga, itu bakalan nggak bisa di
visual transform kayak tadi gitu. Jadi sebaiknya di sini aja untuk properti yang ada riggingnya atau objek-objek yang ada riggingnya, kita objek apa child of-nya di sini aja. Oke. Ya. Ini kita child of. Si kaleng ini kita pilih, hapus dulu gini. Kita pilih, kita select dulu rigging properti ini, kaleng ini. Kemudian kita pilih child of di sini, di bound constraint property sini kita pilih child of. Ya, caranya kayak tadi juga sama. Kemudian di tangan hand. Nah, kabur dia. Set inverse. Oke. Ini kita kasih keyframe juga. Atau kalau mau pakai shortcut, ini kita ulang. Kalau mau pakai shortcut, induknya dulu. Nah, ini dua-duanya object mode, kemudian kita ke ini kan kaleng object mode, apa propertinya dalam object mode, rigging propertinya dalam keadaan object mode. Nah, tekan shift, sama-sama kita klik, berarti ini rigging karakternya juga dalam keadaan object mode. Kalau udah keduanya ke select, kita ke post mode. Nah, terus select induknya dulu, baru anaknya. Kalau mau pakai shortcut ini ya, Ctrl Shift C, nah child of. Iya, otomatis set, udah ngikut ya, udah ngikut. Oke. Oh ya, buat teman-teman yang ada kendala, terutama kendala teknis dalam proses animate, silakan share di kolom komentar. Nanti gue bisa bantu-bantu cari problem solvingnya kayak gimana, buat kita bisa terus berkarya. Oke, lanjut. Ini di hand Aika, kita ke dev hand aja. Wait, salah. Kalau nggak mental nggak perlu di set inverse ya. Nah, kembali kita keyframe di sini, terus di sini kita keyframe juga. Influence-nya jangan lupa. Ya. Jadi di sini kita belum mau, nanti tuh belum mau ada child of. Jadi ini kita nolin aja di sini influence-nya. Nah, oke, kayak gitu. Nah, buat naruh lagi juga sama. Kita bisa pakai play visual transform yang tadi. Oke. Kita taruh sini. Ya. Ini
Ya, di sini kita lepas child of-nya. Jangan lupa di keyframe, di frame sebelumnya juga, influence juga, ya, influence juga. Nah ini kan kalau langsung kita lepas, nah dia kabur. Jadi kita Ctrl A lagi, terus apply visual transform to pose. Nah ini nggak apa-apa kabur, kita nolin, dia balik ke sini. Oke. Nah kayak gitu. Nah itu seputar child of ya. Sekarang kita ke parent. Apa bedanya child of sama parent? Padahal sama-sama nempelin properti atau objek gitu ke sesama objek. Nah bedanya itu ya, misalkan ini kita parent ya, ini kita parent, nih child of-nya kita hilangin dulu. Oke, clear. Oke. Nah ini kita parent. Kalau tadi kan induknya dulu, kalau parent itu kebalikannya, berarti anaknya dulu baru parentnya. Nah untuk parent ini dia biasanya dipakai untuk objek ke objek dalam proses rigging, biasanya kebanyakan dipakai. Nah tekan Ctrl P, nanti ada objek bond. Kita mau parent dia kemana, ke objek atau ke bondnya. Nah ini misalnya kita objek ke bond. Nah kita cek di sini di objek property relation ya. Nah ini kita bisa tahu nih, bisa diganti di sini, cuma nggak ada set inverse-nya gitu di sini. Jadi dia kelemahannya di situ. Nah ini kalau kita ganti dev hand, nah kabur dia. Ini kita ilangin dulu. Ya jadi disarankan untuk di Blender itu pakainya child of untuk memudahkan lepas pasangnya, itu lebih baik pakai child of. Ya sekali lagi buat teman-teman yang ada masalah saat animate, khususnya masalah teknis, itu bisa langsung gabung aja di kolom komentar, nanti kita coba cari solvingnya kayak gimana. Ya ini kita lanjut lagi, kita coba parent. Misalkan ini ya, kita select ininya dulu nih, apa namanya, mau di parent kemana gitu, ke object mode. Nah ini kita parent lagi, Ctrl P, bond. Nah kita lihat relationnya lagi apakah sudah benar. Nah ini udah. Nah cuma gitu kelemahannya, kalau misalkan diganti ini dengan bagian tubuh lain, dia bakal mental, nggak kayak pakai child of yang tadi gitu. Kecuali memang kebutuhannya nggak lepas pasang gitu ya. Tapi gue tetap rekomendasiin untuk animate itu pakai child of, jangan pakai parent kayak gitu. Nah terus juga kalau kita mau taruh gini kayak tadi, ini kita mau lepas, nah dia tetap mental gitu, nggak bisa di apply visual transform kayak tadi. Jadi segitu aja kali ya untuk streaming kita kali ini, dikit-dikit dulu, yang penting rutin. Dan sekali lagi kalau ada problem, ada masalah saat kalian animate, khususnya masalah di teknis, itu jangan ragu-ragu, tanya aja langsung di kolom komentar, atau bisa DM gue di Instagram di @zzanimation. Nanti gue bakalan coba cari solvingnya kayak gimana, atau kita bareng-bareng cari solvingnya kayak gimana. Itu aja, terima kasih banyak yang udah nonton. Stay tune terus di ZZ Animation, channel yang menyajikan everything about animasi ondel-ondel.
Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe.